Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama Ibu Rahmah yang akan kembali melanjutkan soal ini ya, membahas soal-soal mengenai trigonometri sudut yang istimewa. Oke, tadi sudah ini di video sebelumnya Ibu sudah menjelaskan sampai sini ya, sampai soal yang ini. Sudah Ibu jelaskan sampai di sini. Ini penyelesaian tentang soal yang menara tadi ya. Dan sekarang Ibu akan melanjutkan menyelesaikan soal ini yang kelima, yaitu seorang anak menaikkan layang-layang di sebuah lapangan. Jika sudut yang dibentuk oleh benang layang-layang dengan arah mendatar adalah 45 derajat. Sedangkan panjang benang tadi 120 meter. Maka tentukan tinggi layang-layang tersebut. Tinggi anak diabaikan ya. Jadi benangnya kalau kita ini sudah Ibu bikin ya segitiganya, sketsanya. Nah, ini garis ini adalah si anak di A. Si anak yang pegang tali layang-layang ada di A. Kemudian ini B adalah titik bantu ya, garis bantu. Dari ini C ini adalah posisi layang-layang yang terbang tinggi. Jadi diambil garis lurus sampai ke tanah, sampai ke bawah. Ini B, ini kita anggap sebagai tingginya. Nah, ini sisi miringnya, talinya tadi adalah ini 120 sebagai sisi miring. Kemudian sudut yang dibentuk, sudut elevasinya adalah ini ya, 45 derajat. Nah, sekarang sebelum kita menentukan soal ini, nah cari dulu apa yang akan yang diminta tadi, yang disuruh berhitung. Tentukan tinggi layang-layang, berarti ini ya, tinggi layang-layang dari B ke C. Itu yang minta permintaan soal, menentukan panjang BC. Oke, sekarang kita tentukan lagi. Kalau sudutnya di sini, maka sisi yang ini sudutnya, ini adalah sisi depan. BC ini sisi depan. Oke, diingat ya, BC sisi depan. Kemudian ini AB adalah sisi samping. Ya, sisi samping. Kemudian dari AC ini adalah sisi miring. Baik, di sini yang diketahui adalah sisi miring dan yang ditanya adalah sisi depan. Oke. Kalau ada sisi miring dan sisi depan, kemungkinan ini perbandingannya kalau di rumus perbandingan trigonometri adalah ini ya. Sisi miring dan sisi depan kemungkinan ini kalau sisi depan banding miring. Depan banding miring itu adalah rumus perbandingan untuk sinus ya. Sinus alfa, sin alfa sama dengan sisi depan banding sisi miring. Nah, sekarang sudutnya kan sudah diketahui di sini 45. Jadi alfanya ini kita masukkan di sini ya, 45 ya. 45 derajat. 45 derajat. Oke, sudah 45 derajat. Kemudian sisi depannya tadi berapa? Sisi depannya di sini, sisi depannya adalah BC. BC ya, sisi depannya BC. Kemudian sisi miringnya, ini kan sisi miringnya berapa? 120. Kita tulis di sini 120. Oke, sudah ada. Selanjutnya kita tentukan nilai sin. Nilai sin untuk sinus 45. Oke, kita cari di tabel saja. Sin 45 derajat. Mana tabelnya? Ini dia. Sin 0, 30, 45 derajat. Setengah akar 2 ya. Sin 45 derajat setengah akar 2. Ya, setengah akar 2. Ini dia. Sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Nah, makanya di sini nih setengah akar 2 ya nih. Setengah akar 2. Oke, setengah akar 2 kita bikin di sini. Nah, ini satu keliru ya. Ini kita bikin di sini setengah akar 2. Oke, 1/2 di sini akar 2. Nah, setengah akar 2. Oke, selanjutnya kita menentukan BC-nya. Jadi
Ini sinusnya hilang, tulisan sinusnya hilang ya. Sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Selanjutnya kita menentukan BC. Maka di sini BC sama dengan ya, BC sama dengan ini setengah akar 2 ini. Nah, setengah akar 2 ini kita kali dengan ini 120 ya. Kali 120. Kali 120, kalinya adalah pakai silang. Kali 120. Ya, ini hujan ya. Sambil hujan, kalau agak berisik nih bunyi suara hujan. Oke, selanjutnya kita hitung langsung di sini saja, nyambung. Kita kalikan aja langsung 1 kali 120, 120 bagi 2, ini 60. Maka jawabannya adalah 60 akar 2 ya. 60 akar 2. Oke, apakah sama dengan ini? 60 akar 2 sama dong. Oke, udah selesai ya jawaban soal nomor 5. Sekarang contoh soal tambahan. Soal tambahannya adalah jika A 40 cm dan sudut A 30 cm, tentukan panjang C dan B. Oke. Di sini sudah langkah untuk menyelesaikannya, kita harus ingat rumus perbandingan trigonometri. Ya, di sini adalah rumus ada sisi depan sudut dan juga sisi miring sudut. Nah, jika A katanya ini jika A 40 cm dan sudut A-nya 30. Oke, sudut A-nya 30 berarti siku-sikunya ini bisa jadi siku-sikunya bisa kemungkinan dia di B ataupun C ya. B ataupun C. Oke, sebentar. Nah, di sini kita harus membuat dulu gambar segitiganya. Nah, gambar segitiganya kira-kira begini ya. Sebentar, ternyata belum Ibu buat gambar segitiganya. Oke, gambar segitiganya. Oke, Ibu buat sketsa aja ya. Pakai shift aja. Nah, ini gambar segitiganya kira-kira begini. Ini. Kemudian ini kita tambah lagi garis. Nah, ini ke sini. Jangan terlalu panjang. Kemudian kita tambah lagi ini. Ya, dari sini kira-kira ke sini. Nah, ini kita rubah warnanya menjadi hitam saja. Ya. Ini ternyata oke, nggak apa-apa, nggak hitam ya. Oke, ternyata garisnya kurang rapi yang ini. Sebentar, ini agak lama nih nanti videonya karena Ibu belum bikin gambar segitiganya. Oke, kita grupkan gambarnya ya. Kita grupkan di sini gambarnya supaya dia tidak berantakan. Oke, sudah di grup gambarnya. Oke, sisi yang mana di sini? Sisi 30 derajatnya kira-kira di sini ya, 30 derajat. 30 derajatnya kira-kira di sini. Ini anggaplah 30. Aduh, besar sekali tulisannya. 30 derajat. Nah, ini 30 derajat, Ibu kecilkan tulisannya ya. Tulisannya Ibu kecilkan dulu jadi 9 aja di sini. Oh, salah. Sebentar. Tulisannya Ibu kecilkan jadi 9. Oke, 30 derajat. Kemudian di sini sisi A. Sisi A-nya ya. Nah, ini sudut A. Ini sudut A. Kemudian di sini C. C-nya sudut C. C-nya besar sekali. Oke, Ibu ganti jadi 11 saja deh. Nah, ini juga. Oke, selanjutnya
Selanjutnya kita susun. Sebentar ya, ini Ibu harus bikin dulu. Nah, begini kira-kira. Kemudian di sini adalah B. Ini kira-kira B-nya di sini. Besar sekali. B-nya besar sekali. Oke, nggak apa-apa ya. Ukurannya nggak apa-apa deh. Oke, kira-kira begitu. Maka di sini sisi depannya yang mana? Ini depan. Ya, di sini depannya. Nah, ini kira-kira depannya di sini. Nah, ini depan. Nah, ini kira-kira depannya. Ya. Itu kira-kira sisi depan. Ini kurang ke bawah. Oke, Ibu susun dulu. Duh. Sebentar. Begini ya. Ini tulisannya itu harusnya sama di sini. Oke, Ibu rubah. Ibu edit dulu. Mohon maaf ini kalau agak lama videonya. Itu sisi depan sudah di situ. Ini yang di sini sisi samping ya. Ini sisi sampingnya di sini. Nah, di sini sampingnya. Samping. Oke, nggak rapi Ibu nulisnya ya karena ini karena terlampau buru-buru. Oke, sisi depan, sisi sampingnya sudah ada. Kemudian kita tentukan lagi panjangnya tadi. Panjangnya yang A, sisi A. A-nya 40 ini. Yang A sama dengan 40. Jadi A itu, ini kan A kapital. Maka sisi yang di depan sudut A itu adalah A kecil. Nah, yang di sini A kecil ya. Ini sama dengan 40. Nah, oke. Berarti depan sudah ada ya. Depan 40, sisi miring nggak ada. Oke, depan di sini 40. Oke, sisi depannya 40. Di sini kita ganti 40. Kemudian sinus 30 derajat. Oke, selanjutnya kita tentukan sin 30 berapa. Kita lihat di tabel. Sin 30 di sini adalah nih, sin 30 adalah setengah ya. Sin 30 adalah setengah. Oke, kita tulis di sini sin 30 adalah setengah. Nah, kita ganti di sini sin 30-nya sebagai setengah ya. Susah sekali di bloknya. Oke, hapus gini aja. Sin 30-nya setengah. Ini 1/2. Sisi miring sudut. Oke, sisi miring sudut tadi sisi apa? Sisi miring tadi sisi apa? Sisi miringnya adalah AC. Oke, sisi miring sudut AC ya, kita ganti AC di sini. Paham ya? Sisi miringnya kita ganti AC. Oke, selanjutnya kita kali silang. Berarti di sini kita kali silang mencari AC. Nah, AC sama dengan AC kali ini ke sini kali 1 ya. AC kali 1 kali silang. AC-nya kali dengan 1, 2-nya kali dengan 40. Jadi di sini adalah 40 kita kali dengan 2. Nah, selanjutnya di sini kita dapat bahwa A kali C adalah tetap AC sama dengan 40 kali 2 sama dengan 80 cm. Oke, selesai. Sisi miringnya adalah 80 cm. Oke, selesai ya. Baik, sekarang ada contoh lagi yang ini. Ada berapa contohnya? Oke, masih ada 2 ya. Baik, kita selesaikan dulu yang ini. Kita selesaikan dulu soal yang ini. Nah, soalnya adalah cos 30 tambah cos 45 tambah cos 60. Copy. Oke, kita lihat di tabel, tapi Ibu tidak scroll tabel ke atas ya, karena terlalu lama. Kalau Ibu scroll tabel ke atas, Ibu lihat tabelnya di sini di buku. Jadi langkahnya adalah
begini langkah penyelesaiannya. Nah, ini dia. Nah, cos 30 berapa? Cos 30 adalah setengah akar 3. Cos 30-nya adalah setengah akar 3. Jadi bikin gini, 1/2 akar 3. Nah, ditambah ya. Ditambah ini akar 3 ditambah cos 45. Ditambah cos 45. Tadi cos 30 setengah akar 3 ditambah cos 45 adalah setengah akar 2 ya. Setengah akar 2, kita copy sini dulu, 3-nya kita ganti 2. Tambah lagi cos 60. Cos 60 itu adalah setengah. Tambah lagi di sini setengah. Cos 60-nya adalah setengah. 1/2. Oke, untuk penyelesaiannya dia hanya begini. Kenapa? Karena ini tidak bisa dijumlahkan, tidak bisa digabungkan ya. Karena apa? Karena dari ketiga nilai yang ada ini akarnya berbeda. Ini akar 3, ini akar 2, ini tidak punya akar. Jadi tidak bisa digabungkan, tidak bisa dijumlahkan. Jadi cukup sampai di situ saja. Baik, sekarang yang nomor B. Ya, yang nomor B. Ini penyelesaiannya adalah ini Ibu copy dulu soalnya. Nah. Oke, sekarang kita diminta menentukan sin 30. Sin 30 berapa? Lihat di tabel, sin 30 adalah setengah ya. Kalian cek di tabel, sin 30 adalah setengah. 1/2. Kemudian ini tidak ada tambah, tidak ada kurang, itu artinya kali ya. Itu artinya kali, Ibu pakai silang saja. Sin 45. Oke, sin 45 adalah setengah akar 2. Sin 45 adalah setengah akar 2. Nih, 1/2 akar 2. Oke, sekarang selanjutnya adalah ditambah sin 60. Sin 60 setengah akar 3. Sin 60 adalah setengah akar 3. Setengah akar 3. Kemudian ini apa ini? Dikali ya. Dikali dengan sin 45. Dikali dengan sin 45. Cek, sin 45 adalah setengah akar 2. Setengah akar 2 ya, sin 45. Setengah akar 2. Oke, selanjutnya kita hitung. Atau di bawah saja hitungannya. Ini di bawah saja hitungannya. Sekarang kita kalikan. Setengah kali setengah akar 2 berarti 1 kali 1 itu 1 ya. 1 kali 1 1. Kemudian penyebutnya di sini adalah 2 kali 2 4. Ini akar 2-nya ngikut aja dia di sini. Tidak bisa ini ya, kalau akar beda akar kalau dikalikan nggak apa-apa. Akar 2 kemudian ditambah dengan ini. Yang ini sekarang 1 kali 1 ya, 1 kali 1. Yang angka di depan akar kali dengan angka di depan akar, nanti akarnya dikali dengan akar. Ini 1 kali 1 1. Ini 2 kali 2, penyebutnya 2 kali 2 ini 4. Ini akar 3 kali akar 2, akar 6 ya. Akar 2 kali akar 3 adalah akar 6. Oke, selesainya sampai di sini saja jawabannya, tidak bisa disederhanakan lagi. Karena ini tidak bisa digabungkan karena ini akar 2, ini akar 4. Jadi cukup sampai di situ saja. Baik, sekarang soal yang ini, apakah masih ada lagi soal ke bawah? Oh, oke. Masih suatu soal ini ya. Soalnya adalah Roni mengukur bayangan sebuah tiang di tanah dan ternyata panjangnya adalah 4,8 meter. Ia lalu mengukur sudut antara ujung bayangan dengan sudut tiang dan hasilnya adalah 60 derajat. Tentukan tinggi tiang sebenarnya. Lagi-lagi kita di sini harus membuat
harus membuat segitiga ya. Nah, segitiganya sudah Ibu buat ini. Yang ini udah Ibu buat, jadi agak enak kita. Kalau tadi belum dibuat ya, Ibu lupa. Baik, maaf serak suara Ibu. Ya, ini sudah dibuat sudut 60 derajatnya di sini ya, begini. Yang di sini sudah diketahui, yang ditanya ini, yang X ini adalah yang ditanya. Oke, sisi depannya yang mana? Sisi X ini sisi depan ya. Bisakah Ibu menulis di sini depan? Oh, tidak bisa. Oke, ini Ibu tidak bisa ngedit ya, karena ini sudah Ibu bikin gambar, Ibu screenshot ternyata. Jadi nggak bisa diedit. Oke, di sini karena sudutnya di sini, maka X ini adalah sisi depan. 4,8 ini sisi samping, yang ini sisi miring. Oke, kita diketahui di sini kita ketahui ya. Nah, kita ketahui di sini diketahui kecil sekali tulisannya. Oke, diketahui di sini, sebentar Ibu rapikan. Nah, Ibu naikkan yang ini. Nah, begini ya. Nah, diketahui di sini depannya berapa? Yang diketahui di sini nggak usah pakai diketahui deh ya. Kita udah dari gambar itu aja. Yang 4,8 ini sisi samping. 4,8 itu sisi samping. Ya, yang ini sisi samping. Kemudian yang X-nya ini adalah depan. Yang ditanya depan. Berarti kalau depan banding apa yang diketahui di sini? Depan banding samping. Kalau depan banding samping itu perbandingan trigonometrinya desa, itu tangen ya. Perbandingannya adalah tangen. Nah, jadi di sini rumusnya kalau boleh di ini gini loh rumusnya. Nih, kita ingat lagi rumus perbandingan trigonometri. Nah, kalau tangen di sini adalah tangen ya. Tangen alfa itu sama dengan sisi depan ya. Sisi depan banding sisi samping, atau yang sering kita singkat dengan desa. Ya. Oke, di sini sudah ini. Maka tangannya adalah tangannya kan sudutnya tadi 60 nih. 60. Ini 4,8 meter ya. Nah, 60 derajat. Di sini sisi depan. Di sini sisi sampingnya adalah tadi 4,8 meter. Oke, sisi depannya tadi apa? BC ya. BC sisi depan, atau di sini kita singkat aja sisi depannya tadi BC ya. Sisi BC. Nah, gitu. Oke, sekarang tangan 60. Oke, masih begini, masih diketahui begini. Kita lanjutkan ke bawah aja lagi. Kita lanjutkan ke bawah, Ibu copy aja. Nah, sekarang kita lihat tangan 60. Tangan 60 itu kalian lihat di tabel ya, lihat di tabel, Ibu lihat di buku aja di sini. Tangan 60 adalah akar 3. Tangan 60 di sini adalah akar 3. Ya, tangan 60 di sini adalah akar 3. Akar 3. Tulisan tangannya hilang. Nah, tangan 60 adalah akar 3. Sekarang mencari BC. Cara mencari BC, maka yang ini ke sini naik ya. Ini naik ke sini. Berarti di sini BC pakai equation saja. Sebentar Ibu buka equationnya. BC ya. BC sama dengan mencari BC, maka yang ininya ke sini kali. BC sama dengan 4,8 ke sini kali dengan akar 3. Jadi gini, 4,8 kali akar 3. Nah,
kali akar 3. Jawabannya berapa? Jadi jawaban akhirnya adalah, ya itu saja. Jawaban akhirnya adalah 4,8 akar 3. Jadi jawaban akhirnya gini aja. Jawaban akhirnya adalah 4,8 akar 3. Karena nggak bisa disederhanakan lagi. Itu sudah begitu saja. Oke, selesai penyelesaian soal yang ini. Dan ini ada tugas ya. Tugas kedua untuk kalian kelas 10 ya. Baik, sebelum Ibu akhiri video ini, Ibu tadi janji mau menyelesaikan soal yang ini nih. Ada yang Ibu tadi belum selesaikan. Mana tadi ya? Yang itu tadi. Nah, yang ini nih. Yang Ibu bilang tadi perlu pakai gambar. Ternyata tanpa pakai gambar juga bisa. Sekarang di sini ada catatan. Catatannya, kalau sin, ini tulisannya kurang besar. Sebentar, Ibu ganti pakai yang besar. Nih, ukuran 22 ya. Oke, catatannya kalau sin alfa, sebentar. Nah, sin alfa itu pakai equation saja deh. Supaya bagus. Ya. Sin alfa sebentar. Kenapa ini begini? Oke. Sin alfa ini perbandingannya adalah sin alfa itu sama dengan sekan ya, 1/sin. Sama dengan 1/sin. Ya, 1/sin. Bukan begini, gini loh maksudnya di sini. Sekan maksudnya ya. Sekan alfa itu sama dengan 1/sin. 1/sin alfa di sini. 1/sin alfa ya. Untuk sekan adalah 1/sin alfa. Kemudian perbandingan yang kedua untuk kosekan. Kosekan atau kalau di sini tadi kosekan alfa itu adalah 1/cos. Ya, 1/cos perbandingannya. Selanjutnya lagi ada lagi yang namanya kotangen. Kotangen atau kotan ya. Kok ada yang nulisnya gini. Kalau di sini Ibu tadi pakai COT, kot ya. Kot itu sama saja kotangen. Kalau kotangen itu rumus perbandingannya adalah 1/tangen. 1/tangen alfa ya. Jadi, dalam menyelesaikan soal ini, jadi begini caranya. Nah, ini catatannya, penyelesaian. Sekarang yang A dulu. Nah, yang A dulu. Yang A di sini nggak mau dia ya. Nah, yang A. Nah, sekan 30 derajat. Sekan 30 derajat ini sama dengan ya, sekan 30 derajat itu sama dengan berarti ingat kalau sekan tadi apa? Sekan 1/sin. 1/sin. Sin 30 berarti di sini bikin aja gini. Sama dengan berapa? Oke, Ibu akan bikin lagi di bawah pakai penyelesaiannya pakai equation ya. Oke, tulisannya pakai hitam. Nah, penyelesaiannya sekan kita tulis dulu search, pakai search aja ya, sekan sama aja atau sekan nggak apa-apa deh, sekan search atau sekan itu sama. Oke, yang ini aja Ibu tambah lagi. Nah, gini ya, sekan 30 derajat. Nah, 30 derajat sekan 30 derajat itu sama dengan 1
1 per, kan sekan tadi ini sin nih. 1 per sin. Sin 30 derajat. Nah, 1 per sin 30 derajat ya. Oke, selanjutnya kita ganti sin, nilai dari sin 30 ini berapa? Nilai sin 30 ini berapa? Oke, berarti di sini 1 per, oke, sin 30 adalah setengah. Sin 30 adalah setengah. Setengah ya, 1 per 2. Oke, selanjutnya ini penyelesaian yang ini akan Ibu copy, cara menyelesaikannya. Karena nggak bisa ya, cuman begitu saja penyelesaian akhirnya. Jadi Ibu copy nih. Ibu copy penyelesaiannya di sini. Nah, ya. Oke. Di video tadi sudah Ibu jelaskan kalau waktu di SD itu diajari kan gini nih. 1 dibagi setengah, berarti 1 tanda baginya pakai titik 2, kemudian di sininya pakai setengah. Nah, 1 per 2. Oke, kalau sudah begini kan ini caranya adalah 1 kali pecahan yang ini dibalik. Jadi 2 bagi 1 sama dengan berapa? Sama dengan 1 kali 2. 2 dibagi 1 adalah 2. Oke, selesai jawabannya 2. Apakah benar jawabannya 2 di sini? Sekan 30. Kok di sini keliru ya Ibu jawabnya? Sekan 30 apakah? Oke, ternyata keliru Ibu jawabnya. Oh, cos. Ternyata Ibu bikin Ibu bikin perbandingannya yang keliru ya. Bikin perbandingannya yang keliru. Oke, di sini ternyata sekan ini di sini sin ya. Di sini cos. Ibu bikin perbandingannya yang keliru. Di situ cos sekan, di sini sin. Nah, ini Ibu salah rumusnya. Salah rumusnya ya. Ibu salah rumusnya. Oke, kita perbaiki lagi. Ibu ulang lagi. Di sini perbandingannya cos ya, maka ini kita ganti cos. Ini kita ganti cos. Ibu keliru, kita perbaiki lagi. Oke, cos 30 berarti sekarang bukan sin 30. Cos 30 adalah setengah akar 3. Setengah akar 3. Cos 30 ya, cos 30 di sini ada akar 3-nya. Nah, kita tambah akar 3, hanya kurang akar 3-nya aja kok, nggak banyak juga kelirunya. Nah, tambah akar 3, yang ini juga tambah akar 3. Nah, tambah akar 3. Tambah akar 3. Nah, di sini adalah tambah akar 3. Nggak apa-apa, sama aja kok, cuma ditambah akar 3-nya aja. Ditambah akar 3. Nah, oke. Sekarang ini dibalik, tapi akar 3-nya nggak dibalik ya. Akar 3-nya nggak dibalik. Akar 3-nya tidak dibalik. Akar 3-nya juga dibalik ya. Akar 3-nya dibalik. Oh, tidak. Akar 3 di sini. Akar 3 jadi 2 kali 1 2. Akar 3 ini per akar 3 kan ya. Per 3. Oke, di-cut aja yang ini ya. Ya, Ibu jelaskan dari yang bawah aja. Ibu cut aja ini. Karena tidak sama jawabannya. Jawabannya tidak sama dengan yang bawah. Nah, ini Ibu jelaskan di sini saja. Oke, ini cos 30 derajat. Cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Cos 30. Maka, untuk sekannya, sekan ini kebalikan dari cos. Jadi, akar 3 per akar 3 per 2 dibalik jadi 2 per akar 3. Nah, caranya menghilangkan akar 3-nya ini, akar 3 yang ini, akar 3-nya yang ini supaya dia tidak akar di bawah, maka dikali dengan akar sekawan.
akar 3 per akar 3. Jadi 2 akar 3 bagi kali akar 3, akar 9, akar dari 9 adalah 3. Maka jadi 2 per 3 akar 3 ya. Baik, selanjutnya di sini sin 45 ya. Untuk ini kosekan itu adalah 1 per sin ya. 1 per sin. Nah, sin 45 adalah setengah akar 2. Nah, setengah akar 2, maka kosekannya adalah jadi 2 per setengah dibalik ya. Jadi 2 per setengah dibalik. Setelah itu sama-sama dikali dengan akar 2. Jadi 2 akar 2, ini setengah akar 2 kali akar 2 adalah akar 4. Akar 4 itu menjadi akar 4 adalah 2. Ini 2 akar 2, ini akar 4. Akar dari 4 adalah 2. Jadi 2 bagi 2 itu habis, sisanya adalah sisa akar 2-nya. Oke, untuk ini juga sama ya, dibalik saja caranya, hanya begitu saja. Ini kotangen, itu adalah kebalikan dari kotangen. Ya. Tangen ini kebalikan dari kotangen, atau tangen ini adalah 1 per kotangen. Jadi tangen 60 adalah akar 3. Tangen 60 adalah akar 3. Nah, akar 3-nya kita bagi 1. Maka untuk kotangennya di sini adalah 1 per akar 3. Nah, untuk menghilangkan akar 3, di sini sama-sama kita kali dengan akar 3. Jadi 1 kali akar 3, 1 akar 3, akar 3 kali akar 3, akar 9. Akar dari 9 adalah 3. Jadi begitu penyelesaiannya. Simpel aja ya. Kalau penjelasan Ibu tadi agak sedikit jelimet, itu terlalu panjang, jadi yang ini aja yang dipahami. Oke, semua sudah Ibu jelaskan, dan kebetulan sekarang sedang hujan deras. Oke, jangan lupa ya, ini ada tugas kalian yang kedua nih. Tugasnya sedikit aja nih, Ibu rapikan dulu. Nyambung enggak ya, tugasnya hanya sedikit aja kok, hanya ini saja, 2 soal nih. 1 soal, kemudian 2 soal kedua, ada anaknya 3. Oke, terima kasih, cukup ini dulu video dari Ibu. Jangan lupa tugas yang pertama segera dikumpulkan kayak bagi yang belum, dan tugas yang kedua juga segera diselesaikan dan dikumpulkan di aplikasi Sibajaka, atau bisa di WhatsApp atau di Telegram ya. Ya, untuk kalian yang belum subscribe video ini, channel YouTube Ibu, segera di-subscribe ya, supaya Ibu lebih semangat membuat video tutorial untuk kalian belajar matematika di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.